Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok untuk tugas besar literasi manusia dalam pembahasan dengan mempresentasikan dampak teknologi digital pada interaksi dan komunikasi masyarakat. Boleh next? Oke, di sini ada anggota yang pertama itu ada saya sendiri, Rezeki Maulana Azazi, yang kedua ada Rakib Ramadan, yang ketiga ada Fadil Aminullah, yang keempat ada Muhammad Ifar, dan yang kelima ada Muhammad Ridwan. Boleh next? Oke, dilanjut oleh saya. Latar belakang. Di era digital yang terus berkembang dengan pesat ini, teknologi telah menjadi pilar utama dalam kehidupan manusia modern. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, belajar, bermain, dan bahkan berpikir. Dengan munculnya internet, komputer, smartphone, dan berbagai inovasi teknologi lainnya, eh, dunia telah menjadi lebih terhubung daripada sebelumnya. Namun, bersama dengan kemajuan ini, muncul pula sejumlah dampak yang kompleks dan beragam terhadap kehidupan sehari-hari, sosial, politik, dan budaya. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana teknologi digital mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Yang kedua, apa dampak teknologi digital terhadap interaksi sosial? Yang ketiga, bagaimana implikasi teknologi digital terhadap politik dan pemerintahan? Yang keempat, apa dampak teknologi digital terhadap interaksi sosial? Yang kelima, apa dampak teknologi digital terhadap interaksi sosial? Oke, boleh lanjut oleh teman saya, yaitu Radip. Oke, untuk tujuannya sendiri itu ada yang pertama itu menyelidiki dampak teknologi digital terhadap kehidupan sehari-hari, termasuk juga dengan cara kita bekerja, berkomunikasi, dan mengakses informasi. Yang kedua, menganalisis perubahan dalam dinamika sosial yang disebabkan oleh pengguna teknologi digital, termasuk interaksi interpersonal dan pembentukan komunitas daring. Yang ketiga, memahami bagaimana teknologi digital memengaruhi proses politik, termasuk partisipasi politik, pemilihan umum, dan pengambilan keputusan pemerintah. Yang keempat, mengeksplorasi bagaimana teknologi digital membentuk dan memengaruhi budaya manusia, termasuk perubahan dalam seni, hiburan, dan acara kita menyampaikan nilai dan kepercayaan. Dan tujuan yang terakhir adalah untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang terkait dengan penggunaan teknologi dalam masyarakat, serta cara mengelola dampaknya secara efektif untuk kebaikan bersama. Dan dilanjut untuk kajian pustakanya itu, studi-studi sebelumnya itu telah menyelidiki dari berbagai macam aspek dampak teknologi digital pada kehidupan sehari-hari, yaitu ada sosial politik, dan budaya. Menurut Castells, tahun 2010 menggambarkan fenomena munculnya masyarakat jaringan yang disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ia menyoroti bagaimana interaksi manusia, organisasi, dan struktur sosial telah berubah secara fundamental dengan masuknya teknologi digital ke dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Tarkle di tahun 2011, ia membahas implikasi psikologis dari penggunaan teknologi digital, terutama dalam konteks hubungan manusia dengan mesin. Dia menggarisbawahi bagaimana ketergantungan kita pada teknologi dapat mengubah cara kita berinteraksi satu sama lain, seringkali menggantikan interaksi manusia yang nyata dengan interaksi melalui layar. Nah, menurut Norris pada tahun 2001 meneliti fenomena kesenjangan digital, yaitu divisi antara mereka yang memiliki akses dan keterampilan dalam menggunakan teknologi digital dengan mereka yang tidak memiliki akses tersebut. Studi ini menggambarkan bagaimana ketimpangan dalam akses teknologi dapat memperburuk ketimpangan sosial dan politik. Dan menurut Jenkins, ia mengulas tentang budaya konvergensi, di mana media tradisional dan media baru saling berinteraksi dan saling memengaruhi satu sama lain. Ia menunjukkan bagaimana platform digital telah mengubah cara kita mengonsumsi konten media, serta bagaimana konten media telah berubah dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan digital. Nah, yang terakhir menurut Shirky pada tahun 2009 membahas tentang kekuatan kolaborasi dan organisasi tanpa struktur hierarkis yang muncul melalui teknologi digital. Ia menyoroti bagaimana internet telah memungkinkan masyarakat untuk terhubung, berbagi informasi, dan bertindak bersama dalam skala yang sebelumnya tidak terbayangkan. Selanjutnya boleh dilanjut oleh rekan saya.
Oke, selanjutnya untuk metode riset yang kami gunakan yaitu ada yang pertama studi literatur, yaitu melalui tinjauan literatur yang komprehensif, kami akan menyelidiki temuan-temuan sebelumnya tentang dampak teknologi digital pada berbagai aspek kehidupan manusia. Kami akan mengeksplorasi artikel jurnal, buku, dan laporan riset terkait untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek ini. Lalu yang kedua yaitu analisis data primer. Selain itu, kami juga akan melakukan analisis data primer ini dengan menggunakan survei dan wawancara untuk mendapatkan wawasan langsung dari masyarakat tentang pengalaman dan persepsi mereka terhadap penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, interaksi sosial, partisipasi politik, dan ekspresi budaya. Selanjutnya dijelaskan oleh Fadlan Minaul. Ya, untuk yang terakhir kesimpulan, di mana di sini untuk berbagai aspek kehidupan sehari-hari manusia telah sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi digital ini. Kemudian paradigma komunikasi dan interaksi sosial diubah oleh kemajuan ini. Ini juga memperluas jaringan sosial melalui platform media sosial dan aplikasi pesan instan. Sehingga di sisi ekonomi, teknologi digital ini mempercepat transformasi bisnis digital, memungkinkan operasi yang lebih efisien, inovasi produk, dan pembentukan ekonomi digital baru seperti e-commerce, ekonomi berbagi, dan startup teknologi. Kemudian dalam politik, kemajuan teknologi digital ini juga telah mengubah cara kampanye politik, partisipasi media sosial dalam politik, dan akses masyarakat terhadap informasi politik. Namun, hal ini menimbulkan masalah baru terkait keamanan data, privasi, dan penyebaran informasi palsu. Kemajuan teknologi digital dalam bidang budaya telah memperkaya pengalaman budaya melalui akses mudah ke konten global, mengubah cara kita untuk semakin maju ke depannya. Silakan dilanjutkan lagi kepada Rejika. Oke, itu aja yang bisa kami sampaikan dari kelompok dalam tugas besar literasi manusia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.